Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota. Jangan lupa ikuti terus update Santri Kota agar admin terus bersemangat untuk membersamai sahabat sekalian, khususnya para pejuang nasab. Kali ini kita akan membaca sebuah artikel yang sangat penting tentunya buat menjadi referensi bagi kita. Artikel ini berjudul Sunnatullah, Sayan dan Terbongkarnya Pemalsu Nasab. Catatan Sorsau Ali Masar. Karena keterbatasan durasi, saya akan membaca segmen akhir, dan ini saya pikir segmen yang paling penting sekaligus menjadi kesimpulan dari tulisan artikel yang lumayan panjang ini. Oke, saya baca aja ya. Catatan Sorsau Ali Masar. Saat ini sekelompok orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW dari klan Ba'alwi Yaman, baik yang berdomisili di Indonesia maupun yang berdomisili di Yaman, tidak terbukti memiliki YDNA dengan haplogrup J1. Beberapa sampel dari klan Ba'alawi ini bahkan menunjukkan bahwa mereka membawa kromosom YDNA haplogrup G. Haplogrup G adalah keturunan laki-laki dari Kaukasus, Asia Tengah ya. Artinya sama sekali bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Ismail bin Ibrahim. Nah, kalau bukan Arab ya bagaimana mengaku keturunan Nabi? Arab aja bukan, kira-kira begitu. Haplotipe klan Ba'alwi yang memiliki kode PF296 justru menunjukkan mereka berasal dari keluarga Akhenazi, Yahudi Eropa yang bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang tidak memiliki kromosom YDNA haplogrup J1 tentu tidak mungkin memiliki YDNA haplotipe Sayyidah Hussein J1 FGC30416 bin Ali J1 FGC10500 sebagai orang yang menurunkan zuriat Rasulullah SAW. Ilmu genetika dan pemahaman mengenai DNA selain bermanfaat untuk melacak nasab, juga sangat bermanfaat dalam berbagai macam bidang seperti pertanian, peternakan, industri, farmasi, dan kedokteran. Orang yang tidak mengakui manfaat dan kebenaran ilmu genetika yang sudah teruji secara ilmiah itu seperti orang yang ngengkel, tidak mau mengakui penjelasan ilmu di bidang kelistrikan. Dia tidak percaya pada penjelasan para ilmuwan mengenai materi, molekul atom, nukleus, proton, neutron, dan elektron dalam teori dasar listrik. Padahal dia setiap hari menekan sekelar untuk menyalakan lampu listrik. Ada apa dengan akal orang-orang seperti ini? Nah, ini kesimpulan akhir dari tulisan mereka. Sebenarnya tulisannya sangat panjang ya, dan saya pikir sangat bagus untuk menjadi referensi bacaan kita. Nanti saya share di tulisan ini di deskripsi ya, biar sahabat bisa membaca. Dan saya pikir tulisan ini sangat luar biasa dan penting menjadi referensi kita di dalam memahami tentang polemik nasab Ba'alwi ini. Sahabat sekalian, kita di dalam memperbincangkan soal polemik nasab ini sedikit pun tidak ada unsur kebencian. Kita tidak boleh membenci siapapun, apalagi membenci ras sesuatu. Kita sama, tetapi penting bagi kita, khususnya teman-teman yang ikut serta memperjuangkan, meluruskan sejarah peradaban Nusantara ini, untuk memperbanyak referensi kita di dalam memahami secara utuh. Jadi sekali lagi, update-update Santri Kota khususnya, dan saya yakin teman-teman pejuang nasab yang lain juga memiliki cita-cita yang sama. Tidak ada sedikit pun kebencian kepada siapapun. Artinya ketika kita mempersoalkan soal nasab seorang itu karena
orang tersebut mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Karena menghormati zuriyah Nabi itu bagian daripada syariat Islam, bagian daripada ajaran Islam. Bagaimana kita harus menghormati zuriyah keturunan Nabi, maka jangan sampai kita salah menghormati orang yang mengaku zuriyah Nabi. Jika ada orang mengaku keturunan Nabi, maka dia bertanggung jawab untuk menjelaskan seandainya ada orang bertanya. Kalau pingin tidak ditanya orang, ya jangan ngaku-ngaku. Biarkan nasab menjadi rahasia atau menjadi milik keluarganya saja. Tetapi ketika dia berkuar-kuar di ruang publik bahwa di dalam tubuh kami ada darah Nabi, kemudian ada orang lain bertanya, mana buktinya? Yaitu sah-sah saja. Kenapa? Yang diaku Rasul. Beda dengan misalnya yang diaku orang biasa. Saya keturunan si A, saya keturunan si B. Kan tidak ada pengaruhnya dalam status dan tingkat sosial. Maka dari itu, sekali lagi, update-update yang saya lakukan di sini tidak untuk menumbuhkan rasa kebencian kepada siapapun, tetapi penting bagi kita untuk meluruskan sejarah Nusantara, karena kita tahu bahwa banyak sekali pemalsuan makam. Kalau kita lihat dari tempat-tempat ziarah, kan orang Indonesia kan suka ziarah nih. Mungkin tahun ini makam itu belum begitu sakral ya. Tetapi ketika ditulis Arab, ditulis pejuang Islam, ditulis wali, wah itu bisa rame, bisa mendatangkan wisatawan yang ziarah ke tempat itu. Maka dari itu, ketika ada makam baru muncul, kemudian di situ ditulis Habib ini, wali ini, syekh ini, pejuang Islam misalnya kan, boleh dong sebagai anak muda untuk bertanya, benar nggak ini makam? Jangan-jangan ini makam palsu yang sengaja dibuat dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi seorang oknum ya. Maka dari itu, sekali lagi mari kita tetap tegak lurus ya. Perbincangan soal polemik nasab ini tidak untuk membangun narasi kebencian, tetapi kita ingin bahwa sejarah peradaban Nusantara betul-betul lurus, betul-betul sesuai dengan apa adanya, sehingga kita tidak meninggalkan cerita-cerita hoax, tidak meninggalkan narasi-narasi yang tidak berdasar, narasi-narasi yang tidak ilmiah. Dan kita berharap generasi muda bangsa Indonesia, warga Nusantara ini betul-betul disuguhi oleh sejarah-sejarah nyata, sejarah-sejarah real, sejarah-sejarah yang benar, bukan hoax, bukan sejarah yang dipalsukan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.